Setelah Xiao Chun mengancam balik Chen Yunsan dan tidak akan membiarkan Starry Reaper mendapat apapun di alam rahasia, Xiao Chun lalu bergerak untuk mengambil segel yang keluar. Dia bahkan langsung menerobos larangan. Pada saat yang sama dia mengeluarkan panci meti penyu miliknya untuk menahan tekanan larangan yang ada. Melihat ini Chen Yunsan kembali sombong karena dalam pikirannya Xiao Chun tidak akan bisa menahan larangan ini. Namun yang terjadi setelahnya membuat Chen Yunsan terkejut bukan main. Karena Xiao Chun bisa menerobos larangan tanpa terluka, bahkan langsung mengambil segel pertamanya. Sementara itu di pilar spiritual luar alam rahasia, muncul tanda segel di bagian River Deep yang tentu saja mengejutkan 3 tetua sekte lain. Bahkan Han Zhong sendiri juga terkejut saat melihat ini. Tetua Starry Reaper lalu memperkirakan kalau ini hanya keberuntungan dan tidak akan terjadi untuk yang kedua kalinya. Namun kembali muncul tanda segel berikutnya pada pilar spiritual River Deep yang membuatnya tidak percaya. Tetua Starry Reaper bahkan mengira kalau pilar spiritualnya telah rusak. Melihat ini Han Zhong kembali optimis karena walaupun Xiao Chun seorang diri, tapi kekuatannya setara ribuan orang. Sementara itu di alam rahasia, Xiao Chun masih terus mengambil setiap segel yang muncul. Dia juga tidak lupa untuk menghalangi Starry Reaper agar tidak mendapatkan segel. Merasa dipermainkan oleh Xiao Chun, Chen Yunsan kembali menghina Xiao Chun dan menyebut Xiao Chun menggunakan cara curang. Tapi Xiao Chun tidak terpancing dengan provokasi yang dilakukan oleh Chen Yunsan. Malahan dia lebih semangat untuk mengumpulkan segel dan membuat Chen Yunsan sibuk mendapatkan segel. Tapi usahanya selalu gagal karena Xiao Chun. Sedangkan Xiao Chun terus mondar-mandir mengambil setiap segel yang keluar dari gunung segel. Dia juga tidak lupa mengejek Chen Yunsan yang tidak mendapatkan satupun segel. Polarity Reaper yang melihat Chen Yunsan tidak berdaya, mereka juga mengejek Starry Reaper karena tidak bisa mengatasi Xiao Chun. Tidak bisa menahan amarahnya lagi, Chen Yunsan memerintahkan anggotanya untuk menargetkan Xiao Chun. Mendapat serangan dari Starry Reaper, Xiao Chun langsung menghindar dan menggunakan beberapa trik. Tapi dia melihat ada celah dan berlari ke arah Polarity Reaper. Hal ini membuat Chen Yunsan salah sasaran dan menyerang Polarity Reaper. Xiao Chun lalu melanjutkan aktingnya dan mengadu domba Starry Reaper dengan Polarity Reaper. Dan kedua sekte ini kembali terlibat adu mulut. Sedangkan Xiao Chun kembali menjadi penonton setia mereka. Namun setelah adu mulut cukup lama, mereka berdua membuat taruhan dan menargetkan Xiao Chun. Dengan ini Xiao Chun pun diserang oleh kedua sekte yang membuatnya hanya bisa bertahan. Menyadari situasinya saat ini, Xiao Chun hanya bisa terus maju dan melewati Dao Reaper. Tapi tindakannya ini malah menambah masalah. Karena Dao Reaper tidak tinggal diam dan ikut menargetkan Xiao Chun. Dengan ini Xiao Chun diincar 3 sekte sekaligus.
Menyadari kalau dia tidak bisa bertahan dari serangan ketiga sekte ini, Xiao Chun menggunakan jebakan yang telah dia pasang sebelumnya. Terlihat ratusan pil halusinasi yang telah menempel di bawah tanah tiga sekte berada. Setelah pil diledakkan, semua orang dari tiga sekte langsung berhalusinasi dan tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Ketiga sekte juga mengabaikan formasi mereka sendiri dan membuat tubuh Dharmanya bergerak tidak karuan seperti boneka di pinggir jalan. Sedangkan Xiao Chun mondar-mandir dengan santai dan mengambil setiap segel yang keluar dari dalam gunung segel. Setelah beberapa saat, efek pil halusinasi pun menghilang dan semua orang kembali mendapat kewarasannya. Dao Reaper yang pertama sadar, mereka menjadi senang karena Xiao Chun telah masuk ke area terlarang kematian. Xiao Chun sendiri baru menyadarinya setelah ditekan oleh larangan yang ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Menyadari panci spiritualnya tidak bisa bertahan lama, Xiao Chun menggunakan mata Dharma untuk melihat jalan keluar. Namun dia menemukan kalau ada larangan yang sangat kuat di tempatnya berada. Dia lalu memutuskan untuk menerobos larangan agar bisa selamat. Melihat Xiao Chun terjebak di area terlarang, Chen Yunsan sangat senang karena menurutnya Xiao Chun tidak akan bisa selamat. Dengan ini Xiao Chun menggunakan seluruh kekuatannya agar bisa melewati larangan di depannya. Dia juga menggunakan tulang abadi untuk meningkatkan kecepatannya. Pada saat yang sama Xiao Chun menggunakan tubuh Vajra sebagai batu loncatan yang lebih kuat. Xiao Chun lalu menerobos larangan yang membuat panci spiritual mati penyunya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama dia berhasil menerobos larangan yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian Xiao Chun pun terbangun di sebuah ruang hampa bersama dengan Tiedan. Namun ruang itu langsung berubah menjadi alam rahasia. Sedangkan posisi Xiao Chun berada di atas gunung batu. Xiao Chun juga merasa lega karena semua tebakannya benar. Yang mana setiap lapis dari larangan di depannya adalah penghalang dari gunung batu tempatnya berada. Dia lalu menyombongkan dirinya karena terlalu pintar dan bisa sampai ke titik ini. Tidak lupa Xiao Chun juga kembali meledek tiga sekte di depannya dengan penuh semangat. Karena mereka semua tidak bisa sampai ke titik ini. Sementara ekspresi tiga sekte hanya bisa diam saat Xiao Chun mencapai tempat tertinggi di Gunung Segel. Setelah itu Xiao Chun menyentuh Gunung Segel di depannya. Tapi tiba-tiba muncul benang energi yang mengikat tangan Xiao Chun sampai tidak bisa bergerak. Yang disusul dengan munculnya pola retakan di Gunung Segel. Terdengar juga suara yang mengatakan kalau orang yang menyatu dengan gunung disebut immortal. Dengan kata lain, Xiao Chun akan menjadi praktisi immortal di masa depan. Yang diikuti dengan munculnya telapak tangan dan menyerap semua segel yang didapat oleh tiga sekte. Melihat ini, tiga sekte langsung bergerak untuk mengambil kembali segel yang telah mereka dapatkan. Tapi mereka dihalangi oleh larangan yang sangat
Semua tanda segel yang ada di pilar spiritual juga menghilang, kecuali yang ada pada River Deep Ying. Semua segel yang diambil kembali langsung masuk ke dalam tubuh Xiao Jun. Terdengar juga suara lonceng yang menggema dan sebuah suara Living Mountain Teknik. Hal ini juga mengejutkan semua tetua 3 sekte yang mendengarnya. Semua tanda segel juga langsung berkumpul di pilar River Deep Ying. Tetua lainnya yang melihat ini langsung mengadu kepada tetua Dao Reaper. Tapi tetua Dao Reaper mengatakan kalau itu adalah suara lonceng warisan. Di sisi lain, Li Yuantian mendapat laporan kalau Xiao Jun mendapatkan warisan ketua sekte. Setelah mendengar ini, dia memerintahkan bawahannya untuk turun dan mengawasi Xiao Jun. Dia juga tidak ingin kalau Xiao Jun mati. Sepertinya Li Yuantian sedang merencanakan sesuatu yang besar. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Yin Yang Yongheng episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.